kabar kalian semuanya? Anak-anakku, siswa dan siswi kelas 6 SD Bonglor sehat? Alhamdulillah. Kita harus selalu bersyukur kalau kita selalu diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bersama-sama menyaksikan pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai? Nah, semoga dengan doa tadi kita bisa diberi kelancaran sehingga kita bisa menerima pembelajaran pada pagi hari ini dengan sempurna. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan kalian cek di sekitar kalian duduk sekarang ini, apakah masih ada sampah di sekitar kalian. Silakan dibuang terlebih dahulu, lalu cuci tangan jangan lupa, dan jaga jarak kalau kalian menyaksikannya bersama dengan teman-teman kalian. Silakan. Pada pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tema 5, yaitu wirausaha. Subtema yang kedua, usaha sekitarku. Pembelajaran yang pertama. Di sini nanti kita akan ada 3 muatan pembelajaran, yaitu IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Nah, materi pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama tentang benda magnetis. Kita akan mempelajari, nanti juga sekalian praktek mana benda mana aja yang termasuk benda magnetis dan mana yang bukan. Lalu materi yang kedua yaitu tentang formulir. Nanti kita akan bersama-sama mengisi formulir daftar riwayat hidup. Ya, nanti Pak Adi akan memberitahu langkah-langkahnya dan juga apa saja yang ada di dalamnya. Lalu yang ketiga tentang ekspor dan impor. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama kita akan belajar tentang benda magnetis, lalu formulir daftar hidup, lalu peran Indonesia di ASEAN. Nah, benda magnetis ini nanti kita akan bahas pengertiannya apa dan jenis benda berdasarkan kemagnetannya. Lalu ada formulir daftar hidup, nanti ada komponen formulir di daftar hidup apa saja yang wajib harus tertulis di situ. Lalu yang kedua kita akan belajar bersama-sama mengisi formulir. Lalu yang ketiga peran Indonesia di ASEAN pada bidang ekonomi. Nanti lebih tepatnya nanti kita akan belajar tentang apa itu ekspor dan apa itu impor. Nah, ini ada pesan kesehatan dulu. Mari kita saksikan bersama-sama. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus itu karena penularannya yang sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penyebaran virus corona ini dengan 5 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik atau gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah mulut dengan lengan bagian dalam atau tisu dan gunakan juga masker. Keempat, hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Kelima, jika Anda punya gejala infeksi virus corona, segera hubungi hotline 119 extension 9. Dengan ini, Anda telah membantu pemerintah dan petugas kesehatan bekerja lebih efektif melawan COVID-19. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam menghadapi pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Mari kita bersama-sama cegah penyebaran virus corona. Dengan melakukan kegiatan di rumah saja, nikmatilah waktu bersama keluarga. Jika ada kebutuhan yang mendesak yang harus dilakukan di luar rumah, terapkanlah social atau physical distancing. Dengan menjaga jarak saat berinteraksi,
minimal 1 meter sebagai langkah memutus rantai penyebaran virus corona. Semoga bangsa Indonesia bisa segera keluar dari musibah ini. Ayo Indonesia, kita lawan virus COVID-19. Ayo cegah penyebaran virus dan disiplin diri adalah kunci keberhasilan melawan COVID-19. Mari kita masuk ke materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ini ada pengantarnya dulu untuk mengingat apa itu wirausaha. Kita sudah bahas minggu yang lalu. Wirausaha. Wirausaha berasal dari dua kata, yaitu wira artinya berani dan usaha artinya usaha. Jadi wirausaha adalah usaha yang berani dari seseorang atau dari beberapa orang. Beraninya ini tidak hanya dari mentalnya saja, tapi juga dari modalnya. Kita bahas ya dari lalu ya. Coba nonton video wirausaha berikut. Ini nanti ada video dari Pak Adi ngambil dari YouTube tentang seorang pengusaha cilik, wirausaha cilik ya. Dia menghasilkan produk sesuatu untuk dijual. Silakan diperhatikan terlebih dahulu. Ini ya, kita lagi asik Ini banget ngapain ya, ini? Bud. Ini kalau dicium nggak ada aromanya, jadi nggak mau bikin. Ini enak yang ini. Oh iya, ini ada aroma, ini juga ada jangan aromanya ya. salah. Ini kalau anak-anak kecil ya, yang sekarang lagi nonton atau mungkin orang tuanya yang sering ditangisin sama anak-anaknya pasti tahu ini apa. Ini adalah slime. Slime. Kalau Anda berpikir bikin sendiri juga bisa, beli juga banyak. Tapi Iya. gimana kalau misalnya kita bikin sendiri terus bisnis kecil-kecil tapi sudah mulai berbisnis Oh seperti ini bukan yang orang gede, dilakukan. bukan orang gede yang bisnis seperti ini. Bukan, Biasanya kan ini pabrik atau perusahaan besar gitu. Enggak ya? ini buatan rumah, buatan Almeida home industry. Nayara Alzir, anak kelas 5 SD. Bukan dari anak kelas Tangerang. 4 ya. Anak kelas 4 itu ketika Naya sudah 1 tahun memulai bisnisnya. Iya. Oke, Naya ini berhasil mengembangkan bisnis slime-nya dan mendapatkan keuntungan hingga puluhan juta rupiah per bulannya dan apa namanya banyak sekali penggemarnya, Betul. terutama di sosial media. Kita lihat yuk informasinya. Usianya baru 9 tahun, namun gadis kelas 4 SD plus Islamic Village Karawaci ini sudah bisa menghasilkan uang hingga 50 juta rupiah per bulan. Gadis kecil ini bernama Almeida Nayara Alzir. Naya, panggilan akrabnya, sudah memulai bisnis slime sejak usia dini. Dikutip dari detik.com, ide awal berbisnis mainan anak-anak bertekstur elastis ini didapatkan setelah Naya mengikuti Entrepreneur Day di sekolahnya. Bermodal Rp50.000, ia memutuskan untuk meracik slime-nya sendiri dengan melihat tutorial dari YouTube. Awalnya, Naya membuat sekitar 8 cup dengan harga Rp5.000 per buah. Sejalan dengan berkembang bisnisnya, kini ia bisa memproduksi 120 kg slime per minggunya. Naya pun dibantu oleh 8 karyawan. Bukan hanya teman sekolah, pembelinya pun kini hingga ke luar negeri, seperti Malaysia dan Singapura. Tak hanya berhasil mengembangkan bisnis slime-nya, Naya juga memiliki banyak subscriber di akun YouTube-nya. Hingga 9 April, subscriber kanal YouTube Almeida Nayara mencapai lebih dari 574.000. Beberapa videonya pun ditonton hingga jutaan kali. Video terpopulernya ditonton lebih dari 4,7 juta kali. Selain menjadi media promosi, kanal YouTube-nya ini tentu saja menjadi pemasukan tambahan bagi Naya. Nah, sambil Budi. Lucu kan, Bud? Jangan ajak ngomong saya dulu ya, saya mau menikmati ini dulu. Kamu aja yang kerja Ini dulu. bukan cuma bisa dimain kayak gitu loh, ini bisa buat ngebersihin iPad segala macam. Oh, Nanti gitu? coba. Iya, langsung aja coba Handphone saya, ya. tapi handphone saya nggak bisa jadi iPhone nih. Jangan. Nah, sambil Budi coba-coba, kita langsung ngobrol di studio. Sudah ada Naya, Almeida Nayara sama ibu Halo, tercinta. Naya, Tante Imelda. Good morning. Selamat pagi, Selamat pagi. Good morning. Jadi Aduh. Naya, gimana? Kamu dari sekian banyak, ini kan ada banyak slime-slime di sini ya. Mana yang paling suka? Semuanya aku suka. Semuanya suka sampai Suka akhirnya banget. awalnya pikir mau langsung bikin bisnis itu. Ya, Gimana itu? Kan gini, butuh modal. Terus butuh alat-alat. Awal-awalnya gimana tuh? Cerita dong. Kita aja kayak nggak bisa ya bikin bisnis. Makanya kita hanya bisa menikmati produk bisnisnya Naya. Gimana? Gimana, Naya? awalnya itu aku cuman belum jualan sih, aku cuma mau eksperimen bikinnya doang dulu. Itu aku lihat
ada kakak kelas yang bawa slime ke sekolah kan. Terus aku kan waktu itu belum tahu sih slime itu apa sih karena emang belum booming banget kan. Terus akhirnya kata kakak kelasnya ini slime mainan yang lagi populer banget sekarang. Habis itu akhirnya kamu search aja di YouTube kalau mau gimana sih cara bikinnya gitu mau liatnya. Akhirnya pulang sekolah aku search di YouTube. Terus kan keluar banyak banget. Ya udah akhirnya aku eksperimen deh di rumah. Wow, Jadi pertama orang-orang bikin sendiri kamu dulu. langsung beli di toko dulu atau beli di sosial media baru kemudian coba bikin atau Iya. emang langsung bikin aja gitu di Enggak, rumah? beli ya bahannya dulu. Oh beli sih, dulu. bahannya. Jadi udah beli slime yang jadi gini ya. Tante ini apa aja sih, Tante Imelda ini bisa diceritain nggak bahan-bahannya apa aja? Komposisinya ya. Komposisinya Komposisinya gimana apa tuh, sampai Tante? bikin sendiri gitu dan bedanya sama slime-slime yang sudah ada sebelum Naya ada bedanya nggak? Spesial ini apa nih? Iya, ini kalau bahan utama, bahan bakunya itu lem. Lem Ini glue. kita punya juga di sini ya. Ada, beberapanya ya. ada. Yang mana tuh lemnya? Ya, ini white Oh, glue-nya, ini juga. bisa clear glue, ini clear glue yang sudah dikasih warna gitu-gitu Oh, kan. gitu. Jadi bahan utamanya sih tetap lem ya, butuh lem itu bahan utamanya. Terus yang membedakan slime-slime Naya dengan slime yang lain apa, Adek, menurut Naya? Menurut aku sih semua slime itu sama aja, cuman kan slime aku udah ber-SNI, jadi udah aman. Jadi pasti Iya, sudah. aman ya. Nih, Ya. meskipun ada aroma-aroma yang Aromanya apa itu? harum. Ini apa Grape sih? ya? Grape ya. Bau anggur ya. Iya. Tapi yang menjadi apa namanya perhatian terutama orang-orang tua nih, Iya. Tante dan juga Naya ini kan dibuatnya dari lem, kemudian buat sendiri segala macam. Ada yang bilang, "Oh, ini bahaya nih karena lem itu kan identik dengan hal-hal yang negatif Iya. terutama buat Iya. anak-anak ya." Kalau Tante sendiri gimana Iya. menjaga bahwa ini memang betul-betul aman nih Iya. buat masyarakat gitu? Betul. Nah itu tadi. Jadi karena waktu itu juga sempat Naya ada berita-berita miring yang bilang kalau Naya sakit dan Iya. dirawat di rumah sakit itu karena dia bermain dengan slime-slime-nya ini. Maksudnya bereksperimen dengan bisnisnya. Nah ada rasa khawatir saya. Akhirnya saya memeriksakan, maksudnya menguji lab di akreditasi yang lab sudah terakreditasikan itu. Oh, sampai diuji lab gitu ya Sudah untuk diuji memastikan lab, bahwa ini untuk aman memastikan gitu ini ya? aman atau tidak. Padahal bahan-bahannya bahan-bahan yang bisa Bahannya kita peroleh aman. dari Bisa mana-mana didapatkan ya? di mana saja. Dan sudah Tapi dipastikan kan ini aman ya. tapi kan kita tidak tahu komposisi misalnya bahan A dengan bahan B dicampur apakah akan mengandung reaksi kimia atau tidak. Itu kan kita tidak tahu. Nah, itu yang harus diuji melalui lab. Jadi kami mengirimkan sampel kami dibantu oleh BSN, Badan Standarisasi Nasional untuk membawa produknya Naya ke laboratorium yang terakreditasi yaitu Wow. PT Qualis. Jadi ya pokoknya intinya ini sudah Intinya, sangat aman iya, lah ya sudah. dan sangat alhamdulillah serius betul bisnisnya. betul alhamdulillah 8 bulan terakhir kami sudah ada sertifikasi nasional Indonesia SNI-nya Oke, sertifikatnya. ngomong-ngomong Naya mau dong kita diajarin bikin slime-nya sambil Iya. sambil ngobrol. Iya. Katanya sambil bikin ngobrol slime-nya boleh. gampang banget. cepet ya. Caranya gimana sih Naya? Gimana, Apa aja gimana? bahan-bahannya? Ini pertama itu kita masukin ini magic clear glue dulu. Oke, itu Naya buat sendiri atau kita bisa beli? Bisa beli, bisa buat sendiri juga. Oke, ini bahan rahasianya Naya ya. Aduh, Daniel jatuh Daniel. Ini clear Bahaya, glue. ya. Lucu. Clear glue yang sudah dikasih warna udah ya. dikasih Oke, warna. udah dikasih warna. Ini kita pakai sendok takar. Oke. Wah, ini keponakan saya seneng banget. Itu bukan sirup anggur ya. Bahan kimia jangan dimakan. Iya, Iya. tapi gini sambil Naya unjukin ke kita cara buatnya, Tante. Iya. Naya kan masih kecil ya. Betul. Ya usia-usia sebetulnya belum boleh Iya. bekerja menghasilkan sesuatu. Bahkan pernah ada kontroversi, ini kayaknya orang tuanya eksploitasi Iya, betul. anak nih. Tante menghadapi itu semua gimana sih? Iya, awalnya itu ya itu tadi ya yang namanya dunia maya lebih kejam dari dunia nyata kayaknya kalau menurut saya. Jadi awal-awalnya itu memang saya sangat sama sekali nggak mengizinkan Naya untuk terus mengembangkan usahanya. Tapi Naya ini tipe anak yang memang pantang menyerah. Terus dia meyakinkan saya kalau bahan-bahan ini aman. Bahkan dia pun dengan semangatnya, ayo mama uji lab aja biar semangat. Oh, justru datangnya inisiatif maksudnya dari Naya. yakin Biar gitu serius, kan, biar bisa diseriusin gitu iya. ya. Karena dia bilang, mama nggak bangga dengan anaknya yang kreatif seperti itu kan, daripada aku main gadget seharian ya seperti itulah. Jadi saya pikir oh ya sudah anak ini memang hobinya ya, dan saya pikir ya nggak ada salahnya walaupun nada-nada miring seperti eksploitasi anak dan Iya, sebagainya iya, itu ya
saya kembalikan lagi kepada Naya, kamu dipaksa atau bagaimana? Enggak, mama mau saya sendiri. Jadi gitu kan. jawabannya langsung. Jadi gimana tuh? Gimana jawabannya Naya? Ya emang aku mau sendiri jualan. Iya. Susah nggak sih bagi waktu sama sekolah, sama main, sama teman-teman, misalnya ekskul gitu di sekolah? Iya. Enggak sih. Fokusnya ngurusin ini, bikin slime nih. Enggak sih, kalau aku bikin slime-nya Sabtu Minggu. Jadi pas weekend. Jadi pas weekend ya. Oke, Senin tapi sampai Jumat Naya tetap. begitu pertama kali coba, terus asik gitu ya ngelihat gini, pertama kali berpikir, wah cocok nih kalau aku bikin jualan, aku jual nih ke teman-teman gitu. Itu gimana ceritanya, Nay? Pas ada entrepreneur day di sekolah aku, terus kan aku lihat teman-teman aku kayak jualannya coklat, stationery gitu-gitu kan. Aku kayak mau yang beda aja, makanya aku jualan slime. Jualan slime waktu itu Dan langsung 8.000 ya laku. katanya harganya ya. Iya. Iya, Langsung laku nggak, Dek, waktu itu? alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah kalau sekarang gimana hitung-hitungannya tuh? Tante yang ngurus siapa nih untuk Ya, jadi- masalah penjualan pendapatannya? Ya, alhamdulillah kan Naya sekarang sudah dibantu 14 orang karyawan. 14 orang karyawan. Ya, 14 orang Dewasa-dewasa ya, jelas karyawan. ya. Yang pasti Ya. sudah di atas usianya Wow. Naya semua. Oke. Omsetnya berapa Tante kalau boleh tahu? Sebulan gitu. Sampai Karena pasti yang mengatur 14 tante dong ya. karyawan. nggak Betul. mungkin ya. Kalau awal-awal sih itu memang sampai 60-70 juta ya. Wow. Tapi terakhir 1-2 tahun terakhir, 1 tahun terakhir lah, karena sudah makin banyak yang Iya. jual dan persaingan juga makin banyak. Bahkan ada yang persaingan tidak sehat lah kalau kita sebut ya, namanya menjual produk yang Bisnis sama lah ya, ya. namanya bisnis. dengan Tapi- menjelek-jelekan atau membuat ya dibilang kabar burung, ini, kabar dibilang miring itu, tadi. tapi ya saya bilang ke Naya juga kan kadang anak seusia dia baca komentar yang memang bikin nada-nada yang ngejudge gitu ya. Ya. Jadi dia kadang yang Mama kenapa aku dikata-katain, Mama kok dibilang slime aku Iya. begini begitu Apalagi dan Naya sebagainya. bisa mengakses sosial media Iya, sendiri ya Tante ya. Nah, Karena tante gimana tuh caranya mengatasi Iya, itu? kalau saya kan saya batasin ya. Kalau Naya itu memang sekolah dia tidak bawa HP sama sekali. Dia sekolah juga udah full day dari jam 7 sampai jam 4 sore. Jadi asar berjamaah sudah wajib di sekolahnya. Iya, iya. Oke. Pulang ke rumah itu sudah 4:30 kan. Jadi waktu untuk pegang gadget itu setelah ngaji, setelah sholat maghrib biasanya. Jam 9 kan sudah harus tidur, jadi ya Iya. hanya 1,5 jam lah dia Iya. satu hari itu. Iya. Tapi pesan saya boleh nggak bawa gadget, tapi jangan lupa bawa uang jajan, nanti nggak bisa jajan kalau di sekolah ya. Iya dong, jadi pada intinya meskipun ini memang cukup menghasilkan ya, dan Iya, ini pasti membuat berbagai orang tuh tergoda untuk memulai, tapi tetap karena usianya masih kecil, Betul, jadi tapi- nanti tetap harus belajar prioritasnya ya. Iya. Kita lihat itu utama. udah jadi belum Mana coba? slime-nya? Tadi ada satu yang aku Ini lihat. adonan. Oh ini udah jadi nih, barusan dibikin. Iya, barusan. Wow. Jadi Mudah dan cepet ya Naya iya, ya. Nah, Ini terakhir. bahan-bahannya apa aja tadi? Lem? iya, tips-tipsnya Ya, gimana nih tips-tipsnya. supaya mudah kayak gini buatnya? Lem, terus dikasih pewarna, terus yang terakhir dikasih slime activator. Oke. Diaduk jadi satu. Oke itu. Tapi Sampai nggak ada. gimana? Jadi nggak ada mecinnya tapi ini. Nggak ada. Dan ini sekali lagi aman Tante ya kalau Aman, kita mau insya Allah aman. apa namanya main-mainkan, Iya, kemudian aman. anak-anak juga untuk dihirup gitu. Iya, karena nggak ada lem-leman yang tidak ada. berbahaya gitu ya Tante Tidak ya. ada, karena sudah diuji dan ini sudah tiap 6 bulan sekali kan kami perpanjang SNI-nya. Itu dicek lab kembali. Jadi sempat 60 sampai 70 juta Coba per bayangin bulan dan kan. dijual, ya Kita kayaknya mau Tuhan. mulai. Tapi sosial media jadi apa? Jadi tempat promosi paling efektif Iya, atau betul. Sosial media, khususnya Instagram, Naya juga ada Facebook dan lain-lain ya. Itu memang yang efektif itu di sosial media. Baru kemudian Naya bisa punya store, beberapa store di luar kota, di luar daerah, di mall-mall yang lumayan terkenal seperti itu. Saya udah pernah melihat sih ya, bahkan oh ada ya di retail apa Ada, modern ada ya? Jadi Oke. semacam kios-kios gitu ya. Iya. Terima kasih Iya. Naya sambil Terima masih kasih. aduk-aduk Sama. karena kalau saya lihat sih Ini di buat YouTube itu saya dan pokoknya intinya keponakan harus saya ya. harus sampai betul-betul nggak lengket Iya. gitu ya Naya. Karena keponakan saya suka banget ya kayak ginian nih dan Iya, sukses Nanti kita beli deh. sukses terus ya Naya. Sukses Iya, terus Tante. terima kasih. Terima kasih sudah datang jangan di lupa Good Morning. jangan lupa belajar meskipun uangnya udah banyak. Itu yang utama. Dan, Karena harus dan ya, jangan yang lupa utama. boleh nggak bawa handphone tapi jangan lupa minta uang jajan. Itu dua kali loh, itu dua kali loh di garis bawahi ya. Jadi Oke. itu dia ya, siapa tahu bisa menginspirasi Anda di rumah ya. Dan ini nggak bahaya. Tuh. Dan ya Bagaimana sudah tadi? Gerakan kan? Ya. Arme dan Nayara, maaf. Itu seorang siswa kelas 4 SD
berwirausaha. Apa? Yaitu dengan menjual slime, membuat dan menjual slime. Bahkan slime-nya karena buatan sendiri diberikan nama produk sesuai namanya sendiri, yaitu Naya Slime. Berapa omsetnya? Ya sekarang 50 juta per bulan. Itu omsetnya yang perputaran uangnya. Apakah Naya bisa ada langsung sukses? Tidak. Yang namanya berwirausaha itu ada prosesnya. Bisa sebentar, jadi kita bisa maju. Bisa juga ada proses yang lama, yang harus diperlukan yaitu konsisten kita berwirausaha dan pantang menyerah. Selanjutnya, apa pendapat kalian? Bagaimana pendapat kalian tentang video tadi? Apakah kalian ingin berwirausaha seperti Nayara? Ya, pada tahun kemarin, kebetulan ini tidak pandemi ya. Tahun kemarin, kelas 6 tahun kemarin itu disuruh satu kelas itu harus berwirausaha. Bisa dengan menjual ya, kebanyakan dengan menjual. Ada yang menjual produknya sendiri, ada yang menjual pulangan. Ada satu anak dia berjualan terus bahkan sampai semester 2. Apa jualannya? Pada waktu itu jualannya adalah pisang coklat, dan tiap hari bawa pasti ludes habis karena teman-temannya bahkan dulu ikut membeli produknya dia, ibunya dia yang bikin. Nah itu usaha seperti itu jika dilakukan secara konsisten, insya Allah bisa membuat wirausaha kita menjadi maju. Apakah tadi Naya Slime termasuk wirausaha? Naya termasuk wirausaha? Ya, betul. Kenapa? Karena Naya yang pertama dia tidak bekerja untuk orang lain. Wirausaha itu bekerja untuk dirinya sendiri. Jadi tidak ada yang menggaji. Sukses atau tidaknya itu tergantung usaha si wirausaha tersebut. Nah, jadi yang pertama gaji atau uangnya tidak dihasilkan dari tidak diberikan oleh orang lain. Berbeda dengan pekerjaan biasa seperti Pak Ardi misalnya, itu bulanannya, gaji bulanannya itu tidak dari Pak Ardi tapi diberikan oleh Pemda, pemerintah daerah. Jadi tadi Naya termasuk wirausaha ya. Lalu mengapa? Tadi karena Naya berusaha sendiri, tidak mendapat gaji dari. Nah, lanjut, apakah gambar di bawah termasuk wirausaha? Ini gambar yang pertama, yaitu apa ya ini? Yang betul, orang atau tukang fotokopi. Orang yang tukang fotokopi. Apakah termasuk wirausaha? Ya. Lalu selanjutnya, guru. Apakah termasuk wirausaha? Bukan, ya, guru bukan termasuk wirausaha. Selanjutnya, nah ini ada ibu penjual jamu, apakah termasuk wirausaha? Ya betul, ibu penjual jamu termasuk wirausaha. Selanjutnya, ini gambar apa ini? Lihat kan? Ini ada gambar bapak tukang cukur. Apakah termasuk wirausaha? Betul, tukang cukur termasuk wirausaha. Selanjutnya, bengkel. Ini kebetulan ada tulisan benda ya. Termasuk wirausaha bukan? Bengkel. Ini ada kebetulan Pak diberi dua gambar. Yang kiri itu dari Honda ya, Ahas. Yang kanan itu Jai Motor ini. Yang Honda Ahas ini bukan termasuk wirausaha karena dia karyawan di sini. Sedangkan Jai Motor ini karena usaha milik sendiri, maka termasuk wirausaha. Selanjutnya, selain wirausaha tadi yang sudah kita lihat gambarnya, apakah ada wirausaha yang ada di sekitar kalian? Coba tuliskan di buku tulis di sekitar kalian itu, apakah ada wirausaha di situ? Misalnya di rumahnya Pak Ardi itu ada wirausaha. Yang pertama ada orang jual kasur. Jadi beliau pulang kampungnya lalu dimasukkan kasur sehingga jadi produk yang baru, kasur. Itu termasuk wirausaha. Lalu ada lagi jualan mebel.
itu juga termasuk wirausaha. Silakan tuliskan di buku kalian wirausaha apa saja yang ada di sekitar kalian. Setelah menulis wirausaha tadi, apakah ada manfaatnya bagi kalian wirausaha tersebut? Silakan ditulis lanjutannya. Contoh misalnya di dekat rumahnya Sisi ya, dekat rumahnya Sisi itu ada orang memproduksi tempe. Wirausaha bukan? Betul, wirausaha. Apakah ada untung yang berbisnis? Ada keluarga bisnis kalau mau beli tempe nggak perlu ke pasar, itu tandanya. Silakan tulis, karena nanti Pak Dinita 1 atau 2 anak maju untuk membacakan hasil pekerjaan. Silakan, silakan. Terima kasih tadi yang sudah maju, Mas Moreno dan Mbak Kiki yang berguna ternyata kan ya, kalau saya dan kita malah kita harus manfaatkan. Kenapa? Karena kalau kita beli produk dari mereka, yang pertama kita bisa menambah tali persaudaraan, tali silaturahmi. Yang kedua, harganya biasanya lebih murah daripada dari pasar. Kenapa? Karena kita membeli langsung dari orang yang menghasilkan pertama. Jadi kalau ada tetangganya kita yang berjualan, ada yang berusaha, kita maksimalkan belinya di situ ya. Kalau ini perginya ke pemakai, mau belinya online, manfaatkan tetangga kita yang berwirausaha. Nah, tadi salah satu wirausaha di atas yang sudah lewat yang gambarnya itu ada tukang cukur. Pak Haji mau tanya, di tukang cukur itu alat listriknya apa saja sih? Tuh ada geges yang namanya geges, lalu ada apa lagi? Kipas angin, ya, lalu ada TV, betul dia, jadi biar nggak bosan ya, TV, betul. Wah, ya, lalu ada lagi modul, boleh, wireless ya, berarti itu biar orangnya yang datang sama banyak, jadi itu umumnya nggak bosan ya. Jadi ada geges, ada kipas, ada TV, ada driving, ya. Itu apa persamaannya? Kalian tahu nggak? Dalam alat-alat listrik tadi yang kita sebutkan, apa persamaan yang pertama ya? Memiliki dari alat listrik yang paling sudah tadi, ya betul ada kabelnya, benar. Tapi ada satu alat yang orang jarang tahu, ada satu alat yang sama yang antara beberapa alat listrik. Apa? Yaitu di dalamnya ada magnet. Kenapa? Karena hampir semua alat listrik yang ada di sekarang ada diproduksi ya, kalau diproduksi itu ada magnetnya. Bahkan lampu kalau kalian buka itu ada magnetnya. Kalau nggak percaya itu silakan dibongkar lampunya yang di rumah, jangan di sini, silakan dibongkar. Jadi di dalamnya ada magnetnya digulung dengan kumparan sehingga bisa menghasilkan. Jadi nanti di dalam magnet itu memang di dalam alat listrik itu ada magnetnya, sebenarnya macam-macam. Ada yang bisa, kemarin kita sudah bahas di tema 3, yaitu apa? Ya, yaitu alat untuk memperkecil ketegangan, namanya apa? Trafo, betul. Trafo itu ada magnetnya. Bahkan PS ya, di adaptornya itu ada magnetnya. Gunanya untuk apa? Betul, untuk memperkecil tegangannya. Jadi, hampir semua alat listrik di dunia itu ada magnetnya. Lanjut. Nah, contoh ini magnet dan kipas. Maaf, punya sebuah video. Silakan dilihat pengaruhnya apa sih magnet di kipas. Silakan.
Bagaimana? Luar biasa kan? Ya, hanya dengan 2 buah magnet dan 1 buah kabel yang diirit, sehingga nanti biasanya disebut kumparan, itu kita bisa memutar kipas angin dengan gratis. Jadi magnet itu nanti bisa menghasilkan listrik. Begitu sebaliknya, listrik dapat menghasilkan magnet. Tapi nanti itu kita bahas di tema selanjutnya. Kita akan bahas dulu di sini nanti tentang benda magnetisnya dulu. Benda berdasarkan kemagnetannya ini dibagi menjadi 2, yaitu benda magnetis dan benda non magnetis. Bedanya apa? Benda magnetis, ingat ya, ingat kata-kata ini. Benda magnetis adalah benda yang dapat dipengaruhi oleh medan magnet. Pagi lagi. Benda magnetis adalah benda yang dapat dipengaruhi oleh medan magnet. Kenapa kalian harus ingat pengertian itu? Karena banyak beberapa buku atau kata yang sering di internet itu salah menuliskan pengertian benda magnetis. Kebanyakan menulisnya apa? Benda magnetis benda yang dapat ditarik oleh magnet. Itu salah, kurang tepat sebenarnya. Kurang tepat. Yang benar apa? Benda magnetis adalah benda yang dapat dipengaruhi oleh medan magnet. Dipengaruhi ya. Nanti dipengaruhi medan magnet itu bisa 2, ditarik atau ditolak. Makanya pakainya pengertiannya itu benda magnet adalah benda yang dapat dipengaruhi oleh medan. Jadi magnet nanti bila dikatakan magnet itu magnet punya pengaruh ke benda tersebut. Sedangkan benda non magnetis itu benda yang tidak dipengaruhi oleh medan magnet. Contohnya yang sudah kita lihat ya, bisa kayu, bisa kaca. Nah, nanti yang akan kita cari atau kita praktekkan nanti mana sih benda yang termasuk benda magnetis dan mana yang bukan. Nah, sebelum kita praktek, kita bahas dulu yang benda magnetis. Benda magnetis itu dibagi menjadi 3. Ini sudah ya. Ada ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Susah, ya, salah. Ingat-ingat, belajar ingat-ingat. Nah, ini ketiga benda ini beda. Yang pertama ada ferromagnetik. Ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Jadi tidak ditarik magnet itu ditarik kuat, pengaruhnya kuat magnet. Contohnya itu bisa kobalt, besi, baja, nikel, kuat ditarik oleh magnet. Lalu yang kedua ada benda paramagnetis. Benda paramagnetis adalah benda yang ditarik itu lemah, kecil, tidak terlalu kuat. Nah, benda yang paramagnetis adalah aluminium dan platina. Lalu yang ketiga ada benda diamagnetis. Benda diamagnetis itu benda yang ditolak oleh magnet. Bendanya itu menolak magnet. Jadi kalau magnet didekatkan, bendanya akan ya, seng, emas, timah hitam dan garam dapur. Kalian coba nanti dicoba ke garam ya. Kalian coba dalam beberapa benda. Nah, silakan Pak Dia akan bagikan LKPD yang pertama, itu baru kegiatan strategi yang pertama. Untuk kita akan mencari mana benda yang termasuk magnetis, mana yang bukan. Bisa kita lihat di halaman 69 di buku kalian. Sebelum mencoba benda mana saja yang dapat ditarik dan yang tidak, kalian tulis dulu prediksinya. Prediksinya itu ditarik atau tidak, ditarik oleh magnet atau tidak. Silakan tulis dulu prediksinya, lalu nanti dicocokkan. Jadi gambar-gambarnya ya, ini tabelnya. Ini tabelnya. Jadi ditulis mana yang dapat ditarik magnet, mana yang prediksi kalian yang tidak. Nanti setelah dicoba, tulis sudah sesuai dengan prediksi kalian. Kalau tulis sesuai berarti dicetak. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Nanti setelah Pak diberi waktu 20 menit untuk mencoba. Lamanya 15 menit untuk mencoba barang-barang yang sudah kalian suruh bawa minggu yang lalu. Tulis prediksinya, lalu dicocokkan
apakah sesuai dengan kondisinya. Silakan. Ya, terima kasih kepada Mas Afgan yang sudah berani maju ke depan untuk menyampaikan hasil dari percobaannya. Ya, dari 15 benda yang dibawa, ya 9 termasuk benda magnetis dan yang 6 bukan. Nah, jadi kesimpulannya adalah benda magnetis adalah benda yang dipengaruhi oleh magnet. Contohnya tadi ya paku, kertas putih, uang 1000. Terus tadi nyoba ya yang bendera ya bisa. Lalu benda non magnetis atau benda yang tidak dipengaruhi oleh magnet. Contohnya tadi sudah kertas, plastik kain, mencoba tadi ke sapu. Tadi yang dicoba ke apa tadi pasir bisa nggak? Ya, kenapa pasir bisa ditarik oleh magnet? Karena pasir betul, karena di dalam pasir tersebut ada unsur besinya. Jadi di dalam tanah kita itu banyak unsur besi, sehingga seolah-olah ada beberapa tanah yang tertarik oleh magnet. Dengan itu besi, tapi masih berupa serbuk. Ada pertanyaan nggak tadi tentang benda magnetis? Kalau tidak ada, Pak terusan. Tadi saya yang kita sebutkan ya, ada tukang fotokopi, ada tukang cukur, lalu ada servis motor ya, ini servis motornya servis motor sendiri. Jadi termasuk wirausaha. Nah, apa yang terjadi kalau usaha mereka itu ternyata semakin maju dan banyak yang ingin menggunakan jasa mereka? Fotokopian, ternyata yang fotokopi dekat sekolah ternyata semakin ramai yang fotokopi di situ. Apakah dengan mesin satu cukup kuat? Ternyata tidak kuat, harus beli mesin fotokopi lagi. Beli mesin fotokopi lagi, ternyata orangnya nggak cukup, harus merekrut orang lagi sebagai karyawan. Betul. Lalu tukang cukur, begitu juga tukang cukur. Ada tukang cukur yang mempekerjakan karyawan, ya karena dia mengusahakan sendiri. Ternyata kalau misalnya tukang cukurnya cuma satu, ngantrinya kelamaan. Akhirnya dia merekrut tukang cukur lagi. Biasanya temennya lagi sendiri ya jadi. Lalu bengkel juga seperti itu. Kalau bengkelnya sudah maju, banyak yang servis ke bengkel tersebut. Berarti bengkel harus merekrut orang lagi agar dapat melayani pelanggan. Kenapa harus merekrut orang? Karena kalau orang yang datang dan ternyata keinginannya tidak terpuaskan, jadi misalnya mau fotokopi ngantrinya lama, akhirnya nggak jadi fotokopi di situ, cari fotokopi itu, begitu kan? Betul? Nah, itu bengkel kalau kelamaan dilayaninya ternyata datang jam 9 ya, yang servis cuma satu orang, motor yang ngantri 2, akhirnya orang nggak jadi servis di situ, cari dan bisa jadi nanti orang tersebut ingat, wah kalau di servis yang itu antrinya lama karena orang yang kerja cuma satu, akhirnya dia nggak ke situ lagi. Tapi kalau karyawannya ada lebih dari satu, pasti orangnya karena tidak ngantri ya, jadi karena cepat apa ngantrinya lebih cepat karena karyawannya banyak, akhirnya servisnya nggak lama, orang jadi senang dan pasti datang ke tempat itu. Jadi konsumen kalau sudah senang dengan tempat wirausaha tersebut pasti akan datang situ lagi. Seperti itu. Nah, jadi setelah bertambah besar maka harus merekrut karyawan. Wirausaha itu seperti itu. Berarti harus bisa menjual produknya lebih banyak. Makanya agar bisa menggaji karyawan. Nah, karyawan yang akan mendaftar ke tempat wirausaha tersebut itu pasti mengajukan formulir pendaftaran. Pada pagi hari ini kita mengajukan materi tadi, kita akan bersama-sama membuat formulir pendaftaran. Ada yang sudah pernah? Ya biasanya kalian
diisikan oleh orang tua, ya kan? Nah, kita kan belajar mengisi sendiri. Nah, kita nanti di slide selanjutnya akan melihat data-data apa saja yang harus tercantum di formulir pendaftaran. Nanti kita formulir ini tentang daftar riwayat hidup. Ya, daftar riwayat hidup ini adalah data yang berisi informasi data diri seseorang. Nanti datanya itu bisa untuk mendaftar diri ya, contohnya nomor kesenian, misalnya dari nomor dari sekolah ke Kota Tegal harus membawa daftar riwayat hidup. Lalu untuk melamar pekerjaan dari pekerjaan yang berusaha untuk melamar pekerjaan. Isi daftar riwayat hidup itu nanti dari yang pertama tadi adalah nama, alamat, tempat tanggal lahir, lalu ada sekolahnya di mana, riwayat sekolah tersebut bisa, lalu jenis kelamin, dan yang terakhir biasanya kalau bekerja itu yang paling penting sekarang adalah nomor yang dapat dihubungi atau nomor HP. Dan yang terakhir harus disetujui dengan tanda tangan. Sama dengan tanda tangan. Jadi itu untuk kalian mengecek yang mengisi itu benar-benar orang tersebut atau bukan, bisa dilihat dari tanda tangannya. Nah, contoh mengisi daftar riwayat hidup. Jadi ada daftar riwayat hidup. Ini ada nama, alamat, kode pos, dan nomor telepon. Ini dapat diisi ya. Contohnya nanti kalian juga mengikuti, tapi perhatikan di sini dulu. Nama, biasakan mengisi nama panjang. Di sini Pak Timur Arti Maulana, nama panjang seperti itu. Lalu alamatnya, biasakan menulis alamat itu dimulai dari jalan. Misalnya yang rumahnya di depan sekolah ini berarti jalan Dewi Sartika, betul. Jalan Dewi Sartika, atau nanti kalau masuk gang, berarti misalnya gang 24, Jalan Dewi Sartika, gang 24. Kalau ada nomor rumahnya, ditulis nomor rumahnya ya. Ini nomor rumah berapa, misalnya di Pak Adi nomor rumahnya 40, ditulis 40. Lalu kode pos ini Pak Adi di rumahnya di Perumahan Kulon Dukuturi, Sambutan Dukuturi ini sebelah, itu kode posnya adalah 52192. Kalau di rumahnya di Bonglor berarti 52115. Lalu nomor telepon, nomor HP-nya ini nomor Pak Adi 0857 260 280. Nomor kalian berapa? 0854 atau berapa? Silakan. Terus lanjutannya jenis kelamin. Jadi ada yang perlu menulis jenis kelamin, ada yang tidak. Ini pada jenis kelaminnya jelas laki-laki ya. Tempat tanggal kelahiran Tegal, tulisnya seperti ini, Tegal 20 Juni 1986. Biasa kota kelahiran, kota atau kabupaten kelahiran tulis awalnya huruf besar karena menunjukkan nama tempat, lalu nama bulannya juga ditulis huruf kapital. Biasa kan menulis tanggal kelahiran itu dengan nama bulan kelahiran dengan namanya, jangan ditulis angka. Ya. Jadi 20 Juni yaitu Juni, jangan 20 6, jangan 20 Juni. Lalu negara-negaranya Indonesia, agamanya Islam. Lalu perbedaan di bidang apa? Silakan lanjutkan. Lalu sekolahnya di mana ini Pak Sudah contohnya ini 2016 sampai 2017 di Universitas Terbuka. Biasanya riwayat pendidikan yang ditulis itu yang terakhir. Yang tulis yang terakhir. Ini ada juga yang beberapa yang menuliskannya dari awal, dari SD-nya. Pak Arti dulu waktu keterima PNS itu menuliskan dari SD-nya, SD Muhammadiyah, SMP 14, SMA 3, lalu dilanjutkan Undip, lalu ke Uteng, tulis semuanya. Nah, lalu ini contoh ada pengisi ekskul ini bisa ada, bisa enggak. Ini pada skenanya ya khususnya jahit. Ya. Karena mau daftar jahit, kita masuk kerjanya jahit. Cakapannya yaitu ini Pak Arti menulis menjahit dengan berbagai macam mesin jahit. Cakapan yang perlu kalian tulis itu yang sesuai dengan apa yang digunakan untuk
daftar. Lalu Pak Adi ini mau daftar jadi tukang jahit, di tukang jahit terkenal. Dan berarti Pak Adi harus tulis cakapannya ya, menjahit dengan berbagai macam jahit. Tapi ya jujur ditulisnya, nggak boleh nulis bohong. Nggak bisa mesin jahitnya listrik, kalian tulis bisa semua mesin jahit, nggak boleh. Jadi daftar riwayat hidup itu harus ditulis dengan jujur, tidak boleh bohong. Oh saya bohong nggak apa-apa, biar diterima. Ya nggak boleh, nanti ketahuan. Kalau ketahuan malah kamu nanti bisa susah sendiri. Ya. Gimana? Nulisnya bisa, ternyata udah kalian harus jujur. Lalu ada perjalanan singkat, ini kami contohkan, saya berpengalaman menjahit selama 13 tahun. Saya dapat menjahit dengan berbagai macam mesin jahit, baik model lama maupun baru, atau dengan listrik maupun manual. Ini dituliskan tampilannya atau penjelasannya juga jujur, nggak boleh bohong, nggak bisa pakai mesin jahit yang model lama. Kalian tulis, saya bisa pak mesin jahit model lama. Ternyata di dalam sana kerjanya lama banget. Kadang malah disangkat sendiri. Lalu ditulis dengan jujur. Lalu ditulis nama kalian, jelasannya pakai dan jangan lupa kasih diberi tanda tangan. Ini data riwayat. Kira-kira kalian bisa menulis itu data diri kalian bisa nggak? Silakan Pak diberi waktu berapa? 15 menit. Ya, 15 menit untuk mengisi daftar riwayat hidup yang ada di buku tema. Silakan. Sudah selesai membuatnya? Ya. Silakan pada dua siswa yang berani maju ke depan, Pak silakan dulu. Silakan. Atau dari sini. Silakan maju ke depan. Satu-satu ya, nantinya. Lalu kita nilai bersama-sama. Sudah betul. Bagaimana? Mudah kan? Ya, terima kasih kepada Mas. Tadi siapa tadi? Afan dan Mas Edel dan Mbak Selsi yang sudah maju ke depan menyampaikan daftar riwayat hidup mereka. Ya. Ada pertanyaan tidak tentang daftar riwayat hidup? Tidak ada. Kalau nggak ada, kita lanjutkan materi saja. Kira-kira tadi yang IG-nya yang dibuat makan sudah ada ini, fotokopi, tukang jahit sama sertifikat. Mana-mana ada sih jadi apa? Menurut kalian, bagaimana alat-alatnya? Tukang fotokopi ada alat fotokopian, tukang jahit ada putih, ada yang bisa geges. Tukang jahit motor, ya. Ada order deal, dibuat order deal ya, atau spare part, ada alat-alat seperti obeng, kunci. Ya. Bagaimana alat-alatnya? Apakah alat-alatnya diproduksi di Indonesia? Ya, ada yang diproduksi di Indonesia, ada yang diproduksi di luar negeri, betul. Kalau di Indonesia ada, bukan masalah. Tapi kalau hanya ada, Indonesia belum bisa produksi, kita membelinya dari negara lain, itu namanya impor. Nah, untuk membahas lebih lanjut, silakan baca dulu buku kalian halaman 66 tentang ekspor dan impor. Berapa menit? Ya, kira-kira 10 menit. Silakan dibaca terlebih dahulu. Nggak usah buru-buru agar kalian lebih paham. Silakan. Sudah selesai bacanya? Ya. Tadi di bagian terakhir ya kan sekali ada kesimpulannya untuk pengertian ekspor dan pengertian impor. Apa itu ekspor? Ekspor adalah barang dagangan atau komoditas yang dijual ke luar negeri. Jadi kalau ekspor itu ke luar negeri. Sedangkan kalau impor itu adalah barang dagangan atau komoditas yang dibeli dari luar negeri. Jadi memasukkan barang ke dalam. Kalau ekspor itu menjual keluar, impor itu membeli. Menurut kalian, apa ekspor Indonesia yang terkenal? Ya, yang berarti kita bisa ekspor itu barang yang di luar negeri tidak ada.
Ya, yang paling sering atau paling banyak yang itu adalah batik, kesenian batik, dan nanti ada yang kedua kesenian kasongan. Silakan dibaca dulu kesenian batik halaman 67 sampai 68 dan nanti tentang kasongan di halaman selanjutnya di halaman 69 ya. Dari kasongan. Kalau batik kita tahu ada batik Pekalongan, batik Solo. Nah kalau kasongan yang terkenal itu biasanya dari Jogja. Dari Jogja dari daerah namanya malah sesuai yang namanya kasongan pengrajin. Tanpa lihat semua di sana. Wah, ya Pak di pernah ke sana. Itu di sana ya itu rumah produksi kayak gudang. Sudah ada tanah liatnya, ada alat untuk membuatnya yang untuk modal. Kalau ada alat pembakarnya, kalau kita stadion ke sana itu nanti ada apa? Kita bikin kasongan, bikin kesenian bisa dengan cetak atau bisa dengan diukir atau pakai alat puterannya itu nanti kalau sudah jadi, memang kita sudah bentuk, kita titipkan sama yang produksi di sana untuk dibakarkan. Nanti kita seminggu atau 2 minggu kemudian dari sana nanti akan dikirim ke sekolah kita. Ya itu kalau kita di sana. Tapi sayangnya kita sedang pandemi jadi sepertinya tidak bisa untuk melakukan dan itu. Silakan dibaca dulu batik dan kasongannya. Salah satu desa dengan potensi pariwisata yang sangat prospektif adalah Desa Wisata Kasongan. Terletak di Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Bantul. Kasongan memiliki cerita yang cukup menarik. Bermula ketika seekor kuda milik perwira Belanda tiba-tiba mati di sebuah sawah milik warga. Warga tersebut khawatir jika nantinya akan mendapat hukuman. Hingga akhirnya, ia dan warga setempat lainnya melepas kepemilikan hak atas tanah tersebut. Hingga suatu ketika, Pangeran Diponegoro mengutus seseorang bernama Kiai Abdul Raubi, atau lebih dikenal oleh masyarakat sebagai Kiai Song. Beliau memberdayakan masyarakat setempat dengan membuat kerajinan tanah liat yang bahan bakunya diambil dari area persawahan tempat di mana kuda perwira Belanda tersebut ditemukan tewas. Nama Kasongan pun diyakini merujuk dari nama Kiai Song, sosok yang berperan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Kasongan kala itu. Asal-usul Kasongan tertulis dan dijelaskan dalam naskah Babat Diponegoro yang ditulis langsung oleh Pangeran Diponegoro. Saya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Saya menyempatkan diri untuk mengunjungi salah satu tempat pembuatan gerabah di Desa Kasongan. Permisi Bu, Iya, boleh minta tolong diajarkan? boleh. Ya, saya duduk sini ya Bu. Ya, Ini dibasahin dulu tangannya. sedikit aja airnya. Iya. Gini ya. Yang kanan ada, yang kiri Oh, juga. oke. Ya, licin lah kalau kiri. Oh iya. Ya. Ini adalah pengalaman pertama saya membuat gerabah. Ibu pengrajin dengan telaten dan sabar mengajari saya tahap demi tahap untuk membuat kerajinan gerabah. Setelah melalui beberapa proses, akhirnya gerabah saya sudah jadi. Ya, alhamdulillah. Setelah itu, gerabah akan dibakar agar tidak mudah retak dan semakin kokoh. Tidak hanya membuat gerabah saja, para pengrajin di Desa Kasongan juga berinovasi dengan menambahkan keramik
dengan corak-corak yang menarik pada gerabah-gerabah yang sudah jadi. Hal ini bisa semakin meningkatkan nilai estetika maupun nilai jualnya. Saya bisa minta dilajari cara bikinnya nggak? Oh iya. Gimana ini mas? Itu nama kata. Oh iya. Ini ya? Oh iya. Yang ini ya? Kerajinan gerabah dari Desa Kasongan sudah berhasil menembus pasar internasional. Para pengrajin biasanya mengekspor gerabah-gerabah mereka hingga ke Australia, Jepang, dan Eropa. Desa Wisata Kasongan menyuguhkan berbagai pesonanya kepada siapapun yang datang berkunjung. Kerajinan gerabah dengan kualitas terbaik, senyum, keramahan, dan kehangatan masyarakat lokal, serta tentunya pengalaman berwisata yang akan selalu membekas dan tidak terlupakan. Ceritakan kepada banyak orang tentang bagaimana pengalamanmu berwisata di Desa Kasongan. Inilah sepenggal cerita yang dapat menggambarkan pesona yang dimiliki oleh Desa Kasongan. Ayo berkunjung ke Desa Wisata Kasongan. Bagaimana? Sudah setelah membaca tentang batik dan tentang Kasongan, menurut kalian itu termasuk wirausaha bukan? Ya, usaha batik dan usaha Kasongan kalau kalian yang punya ya itu wirausaha. Itu wirausaha yang menjadikan sekali. Kenapa? Karena kalau menjual di luar negeri itu harganya beda dengan di dalam negeri. Contoh, misalnya kita punya keramik buci, keramik ya yang buat kayak vas besar itu. Di dalam negeri misalnya harganya 5.000, tapi kalau kita jual di luar negeri harganya bisa mencapai jutaan atau puluhan juta. Karena di sana jarang ada yang bikin, jarang ada yang membuat. Makanya wirausaha itu menjadikan banyaknya rezeki, banyaknya pendapatan. Makanya pemerintah Indonesia juga menggalakkan wirausaha. Inginnya itu semua orang itu berwirausaha. Jadi perputaran uangnya banyak. Kita warga yang berwirausaha uangnya juga banyak. Kalau mau beli apa-apa lagi tinggal beli. Yang kita pemerintah. Nah sekarang kita masuk ke KPD yang ketiga. Video diskusikan dengan teman kalian. Tulis masing-masing barang atau alat ekspor dan impor Indonesia. Lalu presentasikan di depan kelas. Menurut kalian kira-kira apa aja? Indonesia itu mengekspor keluar dan Indonesia mengimpor ke dalam negeri masing-masing 5. Oke, nanti kalau sudah dan maju ke depan untuk menyampaikan hasil. Silakan, 10 menit ya, cukup ya. Ya, terima kasih kepada
Mbak Novita dan Mbak Kusna yang sudah menyampaikan apa ekspor dan impor yang sudah mereka diskusikan dengan kelompok-kelompoknya. Ya betul, cuma Pak Arti mau menambahkan saja ada beberapa barang yang tadinya Indonesia mengimpor. Lalu setelah mengimpor, Indonesia mulai memproduksi sendiri, merakit sendiri. Jadi kita harus lihat. Biasanya impor kita dari luar negeri itu ditunjukkan dengan tulisan misalnya made in China, berarti buatan Cina, made in Korea. Jarang ya, kebanyakan Indonesia dulu made in China. HP kayak Samsung, padahal Samsung itu dari Korea tapi produksinya Cina. Apple, iPhone yang masuk ke sini juga dari Cina. Kenapa? Karena di sana memang membayar pekerjaannya itu murah. Jadi makanya produk-produk besar banyak yang meminta Cina yang mengerjakannya sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, tapi ada beberapa produk itu yang dulunya diproduksi oleh Cina, sekarang Indonesia produksi sendiri, merakit sendiri. Contohnya itu adalah seperti motor kayak Honda, Yamaha itu beberapa spare part masih dari Jepang, tapi sekarang sudah kebanyakan Indonesia sudah produksi sendiri. Jadi motor Honda, Yamaha itu sudah kebanyakan produk dari Indonesia sendiri. Lalu ada HP misalnya Xiaomi itu dulu dari Cina semuanya full. Sekarang yang dari Cina itu hanya beberapa part tertentu, yang lainnya nanti dirakit di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan nanti Indonesia bisa produksi semua. Nah, makanya ini kalian ini sebagai generasi muda diharapkan nanti bisa memproduksi sendiri, ya, jangan tergantung dengan impor. Karena kalau kita tergantung dengan impor, maka neraca perdagangan kita akan kacau. Ya. Jadi, kita banyakkan beli daripada hampir selesai nih ya. Apa yang kita pelajari dari ini? Ya, jadi kita tadi ya ada magnetis dan non magnetis. Lalu ada kita mengisi formulir daftar riwayat hidup, dan lalu yang ketiga kita mempelajari ekspor dan impor. Jadi benda magnetis tadi sudah yang dapat dipengaruhi oleh magnet. Contohnya tadi besi, baja, lalu ada benda non magnetis, benda yang tidak dipengaruhi oleh magnet. Lalu ada daftar hidup, kita juga sudah mengisi. Gunanya nanti untuk bisa melamar kerja, untuk mengikuti lomba, atau untuk mendaftar sekolah, itu kita pakai daftar riwayat hidup. Lalu ada ekspor dan impor. Tadi sudah dijelaskan oleh kita mengekspor banyak barang ya. Ada plastik, ada kerajinan, lalu kita ekspor ikan yang termasuk ikan itu ke negara-negara yang seperti Singapura itu kan tidak punya pertanian, tidak punya perikanan, jadi mereka semuanya itu banyak yang impor, tapi itu juga kuat. Batik, lalu ada kerajinan, lalu bisa hasil laut, hasil pertanian terpaksa kita jarang ekspornya pertanian karena sudah untuk konsumsi dalam negeri. Lalu kita juga mengekspor, kemungkinan kayaknya kita juga mengekspor seperti timah, barang-barang tambang, timah, emas, kita mengekspor. Lalu impornya kita, impornya ini termasuknya banyak ya. Ada barang elektronik, ada otomotif, mobil, motor, lalu apalagi impornya lalu ada, ya betul, bisa seperti saya kacamata itu bisa impor karena merek terkenal ya. Kaos bola yang ori ya impor betul. Padahal kaos bola kayak misalnya punya MU ya, itu yang produksi itu dari Semarang, dari Semarang dia produksi.
dari Adidas atau Nike itu minta dari garmen atau konsorsium dari Jepang untuk membuat barangnya. Nah itu juga itu mengekspor. Ada pertanyaan tidak sebelum kita menutup pembelajaran hari ini? Nah, tidak ada. Pak Dina tugas di rumah tadi dengan orang tua itu yaitu tugasnya adalah tulis 5 barang elektronik yang ada di rumah kalian dan asal negaranya. Nah, jadi barang yang impor di rumah kalian itu apa? Yang elektronik saja. Lalu tulis negaranya asalnya dari mana. Jadi negaranya Digitek dari mana? Ingat ya, kayak Politron itu bukan impor, Politron itu di Demak itu yang produksi. Nah, bukan Demak, Kudus yang produksi Kudus. Jadi bukan termasuk. Silakan nanti ditanyakan dengan orang tua. Mana harus dengan orang tua nih kerjanya. Ya. Orang tua nggak mau, dia paksa, dia mau. Oke. Saja dari Pak Adi. Minta maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.